Apakah orang beragama harus memusuhi agama lain? Dan apakah orang beragama takut dipimpin oleh agama lain? Mari kita dengarkan ceramah Ustadz sejuta umat ini. Apabila ada seorang muslim yang dengan sengaja memilih pemimpin non-muslim, apakah hal tersebut bisa membatalkan keislamannya? Tidak membatalkan keislaman, tapi dia berdosa. Enggak boleh. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya." Hai orang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin, gitu kan? Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala masalah itu. Jadi dia berdosa. Karena sangat wajar teman-teman sekalian, ada orang non muslim ini pemimpin. Misalnya Kristen, dia bangun gereja. Wajar gak? Wajar. Agamanya, gitu kan? Kalau dia muslim, dia bangun masjid, ya agamanya. Dia orang Hindu, dia bangun puranya, ya memang agamanya. Makanya kita harus memilih yang muslim, memang sudah harus begitu. Hidup di wilayah muslim, ya iya, supaya aman semuanya, supaya memang sesuai dengan agama Allah. Baik, saya tanggapi ya mengenai ceramah Pak Ustadz ini. 1. Muslim selalu merasa bahwa Islam adalah ajaran yang penuh rahmatan lil alamin, yang artinya bisa diterima oleh suku, bahasa, dan bangsa. 2. Islam memiliki iman bahwa bagimu agamamu dan bagiku agamaku, artinya saling menghargai apapun itu keyakinan orang lain. 3. Islam itu memiliki hukum yang paling sempurna dari hukum apapun di dunia ini, sehingga pandangan Islam jika dalam hal pemerintahan dipimpin oleh Islam dan hukumnya pun bersyariat Islam, maka dunia akan merasa aman. Baik, mari kita kritisi. 1. Islam adalah ajaran penuh rahmatan bagi alam semesta, artinya agama yang bisa diterima oleh segala bangsa dan bahasa. Pertanyaannya, kenapa para ustadz selalu mengajarkan jamaahnya agar tidak memilih pemimpin non-muslim yang dianggapnya kafir? Apakah dengan memilih pemimpin kafir kemudian membatalkan keislamannya? Tidak membatalkan keislaman, tapi dia berdosa. Enggak boleh. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya." Hai orang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin, gitu kan? Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala masalah itu. Oh, jadi dikarenakan memilih pemimpin kafir kemudian dianggap berdosa. Jika demikian, umat Islam yang tinggal di negara kafir semua berdosa dong. Nah, percuma kan kalau sudah menyembah Allah dan mengaku Muhammad sebagai nabinya tapi masih dianggap berdosa. Hanya gara-gara Islam memilih pemimpin kafir. Mari kita perhatikan wajah-wajah mereka ya. Kenapa mereka bermuka ceria, bahkan terlihat bahagia dan tidak tertekan, bahkan bangga sekali memakai atribut-atribut yang jelas-jelas itu adalah bendera kafir, Pak Ustadz. Sekali lagi, mari kita lihat wajah-wajah mereka yang jelas mukanya bukan muka orang kafir dari kecil ya. Mereka adalah imigran alias orang yang ditolong oleh negara kafir. Nah, apa jadinya ketika mereka sudah ditolong oleh negara kafir, kemudian dianggapnya berdosa oleh Allahnya? Apakah solusi yang ditawarkan oleh Islam? A. Tetap rela dianggap berdosa dan masuk neraka daripada tinggal di negara Islam, mereka harus menderita. Atau B. Memberontak negara agar tidak berdosa dan menjadikan negara kafir wajib menjadi negara Islam. Wah, jika begitu, maka dunia akan terus mengalami huru-hara dong. Tentunya umat Islam menjadi umat yang serba salah dong. Maju salah, mundur pun juga salah. Islam tapi dia berdosa, nggak boleh. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya." Hai orang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin, gitu kan? Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala masalah itu. Nah, inilah keanehannya saudara ya. Non-muslim selalu dianggap musuh oleh umat Islam. Padahal dalam kenyataannya umat Islam yang mengalami kehancuran oleh agamanya sendiri malah mencari suaka dan memilih negara kafir sebagai tempat pelindungan kan? Makanya belajarlah melihat fakta dan kenyataannya. Jangan sibuk hidup di dalam mimpi dan hayalan saja. Kasihan ya kita orang kafir, tiap hari kenyang sama fitnah.
Apalagi tiap hari mereka ngaji seperti ini bunyinya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Coba teman-teman muslim bisa perhatikan ya, bagaimana wajah-wajah mereka tidak ada tekanan. Artinya orang-orang kafir yang walaupun mereka menampung orang imigran dari negara Islam itu sendiri, tetap membebaskan mereka beragama yang dianutnya dahulu, yaitu agama Islam. Itu mereka coba perhatikan. Jadi ayat tadi barusan ayat masih berlaku apa tidak? Jadi dia berdosa. Karena sangat wajar teman-teman sekalian, ada orang non muslim ini, pemimpin. Misalnya Kristen, dia bangun gereja. Wajar gak? Wajar. Agamanya. Gitu kan? Kalau dia muslim, dia bangun masjid, ya agamanya. Dia orang Hindu, dia bangun puranya, ya memang agamanya. Makanya kita harus memilih yang muslim, memang sudah harus begitu. Survei membuktikan. Masih ingat kan bagaimana perjuangan Pak mantan Gubernur Ahok Basuki Cahayapurnama ini pernah memimpin Jakarta, kemudian juga pernah membangun 3 masjid di Jakarta. Pertanyaannya, kapan pemimpin Islam peduli dengan pembangunan gereja? Pakai dana sendiri saja dipersulit, apalagi pakai dana pemerintah. Berikutnya, Pak Ahok juga pernah memakai dana pribadi untuk memberangkatkan umroh umat Islam 800 orang cuy. Pertanyaannya, kapan pemimpin Islam pernah memberangkatkan non-muslim untuk ziarah ke Israel, Pak? Mungkin 1 biji aja, ada gak? Artinya, apa yang Bapak Ustadz barusan bilang, itu tidak ada kebenarannya sama sekali, melainkan ceramah provokasi, agar umat Islam semakin benci terhadap non-muslim. Iya tidak, Pak? Makanya kita harus memilih yang muslim, memang sudah harus begitu. Hidup di wilayah muslim, ya iya, supaya aman semuanya, supaya memang sesuai dengan agama Allah. Baik, jika larangan memiliki pemimpin non-muslim, apakah artinya ayat-ayat intoleran dalam Quran masih berlaku sampai sekarang ini? Contoh, seperti ayat ini ya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 51. Sebagian muslim yang menganggap kitab sucinya benar, maka mereka akan katakan, oh, itu ayat hanya berlaku pada zaman itu, ketika orang Yahudi dan Nasrani berbuat zalim terhadap Islam, Fatimah. Jadi, jangan percaya sama Ustadz Wahabi itu, Fatimah. Dia itu perusak Islam. Oke. 1. Kalau Ustadz itu dianggap Wahabi dan bid'ah, pertanyaannya, kenapa tidak ada larangan atau hukum yang menjerat mereka? Ingat ya, para ustadz yang seperti itu masih diberi kebebasan untuk menebarkan kebencian loh terhadap non-muslim. Buktinya, banyak video yang bahkan tampil muka dengan bebasnya tidak pernah terjamah oleh hukum sama sekali. Itu artinya pengaruh buruk itu akan berdampak negatif terhadap hubungan antara sesama anak bangsa. Untung saja yang ceramah begitu Islam sendiri. Coba kalau yang ngomong itu Saifuddin Ibrahim atau barangkali Ahok, pasti sudah halal darahnya, paling tidak sudah dikurung dalam penjara. Buktinya Saifuddin Ibrahim harus lari mencari suaka dan mencari perlindungan di luar negeri. Buktinya Ahok juga masuk penjara hanya gara-gara Quran Surat Al-Maidah 51 itu juga. Jadi, mana Islam yang benar?
Menurut Ustadz itu, Islam dilarang memilih pemimpin non-muslim karena sifatnya itu berdosa. Dan bagaimana menurut kamu yang tidak setuju dengan Ustadz Wahabi barusan? Karena ustadznya masih diberi kebebasan untuk mempengaruhi umat agar haram memilih pemimpin kafir. Jadi, jangan salahkan orang kafir apabila berpandangan buruk terhadap umat muslim. Karena jejak digitalnya masih diakses oleh semua orang. Bahkan, orang-orang Islam yang seperti ini masih dibiarin loh. Coba kita lihat video-video ini. Saudara, mari kita melihat pemandangan yang sangat unik ya. Karena ada orang yang menyembah sesembahannya itu bisa di jalan raya, mungkin akan menganggap semua orang harus menyingkir, semua orang harus menghormati saya, atau mungkin pengen mati dalam keadaan sholat biar masuk surga gitu kali ya. Nah, ini ada satu lagi luar biasa ini ya. Sampai benar-benar melawan maut gitu. Atau mungkin dengan cara seperti ini, sholatnya harus jalan raya seperti ini. Gak ada masjid kali ya. Kalau seandainya gak ada masjid ya teman-teman, ya pasti kalau orang Kristen misalkan beribadah di tengah jalan raya gitu, nggak tahu jadi apa kita gitu loh. Tapi begitulah luar biasa ya, orang-orang non-muslim itu sabar gitu ya. Dan mereka menganggap ini adalah suatu perjuangan dikarenakan bagi mereka menjadi kaum minoritas di negara itu. Sehingga pemikiran mereka ini adalah salah satu bentuk jihad atau perjuangan Islam yang terzolimi di negeri tersebut. Bangga ketika mereka fasilitas untuk ibadah tidak diberikan, maka mereka sengaja untuk beribadah di jalan raya. Padahal kita orang non-muslim yang tidak diberikan tempat untuk ibadah sama mereka pun nggak mau mengganggu lalu lintas, atau nggak mau ketika kita beribadah mengganggu orang lain. Ya, lebih baik kita cari tempat yang aman di lapangan. Dan di lapangan saja kadang-kadang juga kita malah dilarang, seperti itu kan. Makin bangga dengan pengajaran Yesus. Yesus mengatakan demikian, Matius 23 ayat 24. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Ayat 28-nya, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Matius 6 ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Wow. Ini Yesus ngomong sebelum kejadian orang-orang yang beribadah di tikungan-tikungan ini loh guys. Wow. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, kata Yesus ya, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Wow, semakin cinta kepada ajaran Yesus, bahkan bagaimana cara kita berdoa, diajarkan berdoa yang benar, dan doa itu adalah antara hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan. Maka Yesus berkata, berdoalah kamu dalam roh dan kebenaran. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.